Lisa, bagian 56 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Kamu lihat, tingkah laku adik-adikku seperti anak kecil saja. Lisa menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah laku Nadia dan Naya. Saga tertawa lirih. Mereka terlihat bahagia. Lihat Naya, ia seperti menikmati kebersamaannya bersama kakak-kakaknya. Ya, bisa kamu bayangkan sebelum ini mereka seperti Tom dan Jerry, tidak pernah akur. Dan aku sangat bersyukur hubungan mereka semakin membaik. Naya sudah mulai dapat menerima kehadiran Nadia dan Nadia berusaha untuk memberi perhatian kepada Naya. Saud Lisa sambil memperhatikan tingkah pola kedua adiknya. Selama ini hubungan mereka buruk sekali. Nadia tidak pernah memperlihatkan kasih sayangnya kepada Naya. Sementara Naya sudah kehilangan rasa hormatnya kepada Nadia. Dan itu membuatku merasa sangat sedih. Tapi syukurlah, semua mimpi buruk itu telah berakhir. Mereka semakin dekat dan akrab sekarang. Itu semua tidak terlepas dari perjuanganmu selama ini, sayang. Kamu tidak pernah lelah untuk mengembalikan lagi Nadia di keluarga ini. Meski banyak yang harus kamu korbankan, bahkan kamu hampir kehilangan nyawa demi melindunginya. Kamu adalah seorang kakak yang hebat. Mereka sangat beruntung punya kakak sebaik dan sehebat kamu, ucap Saga. Lisa tersenyum. Mereka adikku, Gah. Aku akan melakukan apapun untuk mereka. Mereka adalah tanggung jawabku sepenuhnya. Ya, aku tahu. Dan kamu sudah membuktikannya. Kamu kakak yang hebat dan sangat bertanggung jawab. Lisa tersenyum. Apakah itu tidak sulit bagimu, Sah? Entahlah, Gah. Aku hanya berusaha untuk ikhlas menerima apapun perlakuan Nadia kepadaku selama ini. Meski sebagai manusia biasa sering terlintas di benakku, mengapa kau harus peduli dengannya? Toh ia bukan adik kandungku, dan menghilangkannya dari pikiran dan hidupku, ucap Lisa. Akan tetapi setelah aku memikirkan kembali, aku sadar aku tidak bisa, Gah. Aku tumbuh bersamanya. Sebelum Naya lahir, hanya Nadia yang aku miliki, dan aku bahagia menjadi kakaknya. Meski kenyataan tidak seindah harapan, tapi it's okay, semua butuh waktu. Sayang, entah hatimu terbuat dari apa, kamu baik, teramat baik. Dan Lisa kemudian membawa Saga berkeliling melihat setiap sudut penginapan. Sementara itu, Nadia dan Naya sudah menghilang entah kemana. Naya tahu betul kemana ia harus pergi setiap kali datang ke penginapan, yaitu dapur. Ia akan mencari kue jahe kesukaannya dan mulai menjahili para karyawan penginapan. Sementara itu, Nadia yang jarang datang ke penginapan lebih memilih menyendiri. Gadis itu mempunyai tempat favorit tersendiri di penginapan itu. Halaman samping penginapan adalah bagian yang Nadia sukai, di mana di sana ia suka sekali memandang hamparan sawah yang menghijau. Tidak seperti Lisa dan Naya yang dapat dengan luasnya bergaul dengan para karyawan, Nadia yang dikenal pendiam lebih memilih tidak banyak bicara dan hampir semua karyawan penginapan tahu betul sifat dan karakter masing-masing ketiga bersaudara itu. Namun begitu mereka tidak pernah sekalipun membedakan tiga bersaudara itu. Mereka memperlakukan Lisa, Nadia, dan Naya sama. Lisa kemudian mengenalkan Saga kepada seluruh karyawannya. Ini adalah kunjungan pertama Saga di penginapan semilir yang asri. Saat Lisa memperkenalkan Saga kepada seluruh karyawannya, ada kejadian lucu yang saat salah satu karyawan menanyakan status Saga kepada Lisa. Mengingat selama ini Lisa hampir tidak pernah membawa teman prianya ke penginapan. Terakhir kali mereka melihat Lisa bersama teman prianya sekitar 2 tahun yang lalu. Beberapa kali Lisa terlihat mengajak serta teman prianya itu ke penginapan. Dan sejak saat itu Lisa tidak pernah lagi membawa teman prianya singgah ke penginapan. Dan sudah pasti kedatangan Saga bersama Lisa menimbulkan pertanyaan di benak mereka. Maaf, apakah kamu kekasih Kalisa? Saga tentu saja terkejut dengan pertanyaan tersebut.
Ia hanya tersenyum sambil melirik ke arah Lisa yang hanya tersenyum geli di sampingnya. Saga terlihat gugup dan salah tingkah melihat mereka mulai menggodanya. Melihat suasana yang sudah mulai tidak terkendali, dan Saga hampir tidak dapat terbekutik menghadapi rasa penasaran karyawan penginapan. Lisa akhirnya turun tangan dengan memberikan penjelasan kepada karyawannya. Iya, aku dan Saga, kita pacaran saat ini. Dengan sabar Lisa mencoba memberi penjelasan mengenai hubungannya dengan Saga. Sontak pernyataan Lisa itu mendapat sambutan yang meriah dari karyawan penginapan yang memang sudah lama tidak pernah melihat Lisa bersama teman prianya. Ya sudah, kalian kembalilah bekerja. Atau temanku ini akan berpikir 2 kali untuk datang ke penginapan ini karena kalian terus menggodanya. Tidak mengherankan apabila mereka sangat antusias menyambut kedatangan Lisa kali ini. Karena Lisa untuk yang pertama kali membawa teman prianya ke penginapan setelah 2 tahun berlalu. Selama ini ia hanya membawa teman-teman wanitanya saja. Dan tentu saja kedatangan Saga menarik perhatian para karyawan penginapan yang kebanyakan adalah penduduk di sekitar penginapan. Meski pada awalnya Saga merasa kikuk, tapi ia sangat terkesan dengan penyambutan yang ramah dan bersahabat dari tuan rumah. Saga juga merasa kagum dengan keberhasilan Lisa mengelola penginapan menjadi tempat yang nyaman dan berhasil menarik para tamu, baik wisatawan asing maupun lokal, untuk berkunjung dan menginap di penginapannya. Penginapan milik Paman Bobby sebenarnya tidak begitu besar dibanding penginapan yang lainnya. Akan tetapi, penginapan Semilir memiliki ciri khas tersendiri, yaitu hampir di setiap sudut penginapan dihiasi tanaman bunga berwarna-warni. Tidak hanya satu jenis tanaman bunga yang menjadi penghias penginapan, melainkan beberapa macam tanaman bunga. Dan warna bunga yang beraneka ragam berhasil menarik wisatawan domestik maupun asing untuk datang berkunjung dan menginap. Dan tak jarang banyak tamu yang ingin membeli tanaman hias yang berada di penginapan karena tertarik akan keindahan dan keanekaragaman warna dan jenis bunga. Akan tetapi karena tanaman tersebut tidak untuk diperjualbelikan, dengan terpaksa pihak pengelola penginapan menolak untuk menjualnya. Akan tetapi melihat tingginya minat tamu yang ingin membeli tanaman hias, Lisa pun berinisiatif untuk membuka lahan kosong di belakang penginapan untuk dijadikan tempat budidaya tanaman hias. Dengan begitu, akan banyak tanaman hias yang dihasilkan dan dapat dijual kepada tamu penginapan atau siapa saja yang ingin membelinya. Lisa kemudian membawa Saga ke salah satu tempat favoritnya, yaitu taman anggrek yang tepat berada di samping penginapan. Sarah tidak pernah melewatkan waktu untuk melihat koleksi tanaman anggrek peninggalan ibundanya tercinta. Pada awal mula, Lisa membuat taman yang tidak begitu luas itu hanya berisi beberapa koleksi anggrek milik Lisa. Itu pun sebagian besar adalah peninggalan almarhum ibundanya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, jumlah anggrek Lisa bertambah banyak hingga ratusan jenis anggrek. Lisa memamerkan taman anggreknya kepada Saga, dan dengan penuh semangat ia menerangkan segala sesuatunya tentang koleksi bunga kesayangannya itu. Lisa tidak peduli meski lelah mendera setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ia terus berbicara apa saja membuat Saga mulai kehilangan fokus, karena semakin ia memandang wajah Lisa, ia akan merasa terpesona akan keindahan makhluk cantik di hadapannya itu. Ia bahkan tidak tahu apa yang sedang Lisa bicarakan. Melihat Saga hanya memandanginya saja tanpa berkomentar apapun, membuat Lisa sadar Saga sama sekali tidak menyimak apa yang ia bicarakan dari tadi, dan itu membuatnya merasa kesal. "Gah, berhentilah memandangiku seperti itu. Kamu bahkan tidak mendengar apa yang sedang aku bicarakan," tegur Lisa dengan wajah cemberut. Saga tersentak dan kemudian tersenyum. "Kenapa kamu berpikir aku tidak mendengarkanmu? Aku mendengarkanmu," katanya kemudian. "Kamu hanya diam saja. Komentar pun tidak," protes Lisa. "Kamu hanya memandangi wajahku." Saga tertawa melihat wajah kesal Lisa.
Aku hanya tidak ingin kehilangan momen saat bersamamu. Bagiku, anggrek-anggrek ini sama cantiknya dengan dirimu. Jadi, kamu tidak perlu menerangkan apapun tentang bunga anggrekmu itu. Aku sudah dapat melihat keindahannya. Ujar Saga berusaha menenangkan Lisa yang masih cemberut.